Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas seorang ilmuwan matematika, yaitu Georg Cantor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wika Khairunisa, NPM 1984202041, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Kota Bandung. Adapun pembahasan video kali ini meliputi biodata, biografi, dan penemuan-penemuan. Biodata. Nama Georg Cantor. Tanggal lahir 3 Maret 1845. Tempat lahir Leningrad, Rusia. Meninggal 6 Januari 1918. Biografi. Georg Cantor dilahirkan kira-kira pada tanggal 3 Maret 1845 di Leningrad, Rusia. Georg Cantor adalah seorang ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga atau transfinite, doktor, guru besar, dan pengarang. Ayahnya saudagar kaya raya dan beragama Protestan. Ibunya berasal dari keluarga pemusik dan beragama Katolik. Ketika Cantor berumur 11 tahun, ayahnya meninggal. Dengan demikian, ia dapat menentukan cita-citanya sendiri, meskipun bertentangan dengan keinginan ayahnya. Cantor menempuh pendidikan di Universitas Zurich, Swiss. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin. Di sini ia belajar filsafat, fisika, dan matematika. Pada umur 22 tahun, ia mendapat gelar doktor. Tesisnya yang berjudul "Dalam Matematika" bertanya lebih berharga dari memecahkan soal. Kemudian ia bekerja di Universitas Halle sampai akhir hidupnya. Pada umur 27 tahun, ia diangkat jadi guru besar pembantu. Baru pada umur 34 tahun, ia diangkat menjadi guru besar tetap. Cantor menikah pada umur 29 tahun di Interlaken, Swiss, dengan Valley Goodman. Meskipun gajinya kecil, ia dapat membangun rumah untuk istrinya karena mendapat warisan dari ayahnya. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun, ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Teori himpunan dan konsep bilangan transfinite-nya menggemparkan dunia matematika. Tapi, penemuannya itu tidak menguntungkan Cantor. Ia mendapatkan tantangan hebat dari ahli-ahli matematika pada waktu itu, terutama dari bekas gurunya, ialah Kronecker. Ia merasa telah bekerja keras. Ia merasa telah menemukan teori matematika yang besar. Ia mengharapkan penghargaan. Ia menginginkan pengakuan, tetapi apa yang ia terima malah dapat. Tapi apa yang ia terima malah dampratan, kecaman pedas, dan penghinaan. Ia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan sambutan semacam itu. Ia sangat terkejut. Ia sampai jatuh sakit. Ia terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa sampai ajalnya. Namun, zaman sekarang hampir seluruh orang di dunia menerima teori himpunannya. Penemuan yang terkenal Cantor yaitu teori himpunan. Teori himpunan adalah dasar dari matematika yang benar. Kira-kira pada tahun 1867 dan 1871, Cantor sebagai pencetusnya menerbitkan sejumlah artikel mengenai masalah teori terhadap bilangan. Dalam materi matematika, himpunan atau kumpulan objek dengan berbagai properti yang jelas
ialah kumpulan objek tertentu yang dianggap sebagai satu unit. Terdapat beberapa sebuah fungsi terhadap himpunan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, representasi biner. Representasi biner adalah jika konteks percakapan merupakan satu set semesta S, setiap subset S dapat ditulis dalam garis dengan angka 0 dan 1 atau dapat disebut sebagai bentuk biner. Angka biner telah menggunakan angka 1 dan 0 untuk setiap digit. Setiap posisi bit ditugaskan untuk setiap elemen S hingga dalam nilai 1 menunjukkan bahwa elemen hadir dan nilai 0 menunjukkan bahwa elemen tidak ada. Dengan kata lain, setiap bit adalah fungsi karakteristik set. Yang kedua, operasi dasar. Operasi dasar yaitu dua atau lebih kalimat yang disatukan. Operasi umum A gabungan B berkorespondensi dengan A atau B dan anggota himpunan semua anggota dari himpunan A atau B. Itulah video tentang Georg Cantor. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan di-like. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.